Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardhu zuhur di Masjid Al-Bahar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan cukup menarik pernah disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini adalah seorang cendekiawan muslim asal Pakistan. Beliau pernah mengatakan, sekiranya ada satu kitab yang dapat merubah dunia, maka pastilah kitab itu Al-Quran. Karena Al-Quran mampu merubah manusia. Dan ketika manusia berubah, maka dunia pun dapat berubah. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Apa yang kita kutip dari perkataan Muhammad Iqbal tadi sebenarnya cukup menarik. Ketika kita coba kaji dari sisi teori dan kita coba jadikan sebagai bahan renungan, menyoroti bagaimana realita kondisi umat Islam saat ini. Sebagaimana dikatakan tadi, sekiranya ada kitab yang dapat merubah dunia, Muhammad Iqbal katakan pastilah itu Al-Quran. Kenapa? Jawaban beliau begitu simpel. Karena yang bisa merubah manusia hanyalah Al-Quran. Dan ketika manusia berubah, maka dunia pun bisa berubah. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana ketika Al-Quran Al-Karim sebagai wahyu terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat yang menerima Al-Quran pertama kali adalah bangsa yang bisa dikatakan bukanlah bangsa yang dianggap penting ketika itu dalam percaturan politik dunia. Terlepas dari jazirah Arab yang cukup luas. Tapi ketika itu kalau bercerita tentang dunia, maka ada dua kutub yang paling berkuasa di sana. Itulah Romawi dan Persia. Tentunya bagaimana bangsa Arab yang ketika itu didominasi oleh para penggembala, gembala kambing, unta, sebagian profesinya sebagai pedagang, sebagian lagi di beberapa kota sebagai petani. Bagaimana bangsa yang ketika itu bisa dikatakan jauh dari nilai-nilai peradaban, hanya dalam tempo waktu yang cukup singkat mampu berubah menjadi sebuah kekuatan yang tak pernah diperhitungkan sebelumnya. Bayangkan kalau Al-Quranul Karim diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah umur dakwah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika Rasulullah SAW wafat, hanya dalam tempo kurang dari 40 tahun, Romawi dan Persia sudah berhasil dikalahkan dengan maksimal. Ketika itu hanya 40 tahun setelah Al-Quranul Karim turun. Tentunya perubahan besar ini menimbulkan sebuah pertanyaan kepada kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini kalau kita bercerita tentang perubahan dalam skala global. Kalau kita mengkaji lebih jauh para hadirin, siapa yang tidak kenal beberapa sahabat Rasulullah? Sebut saja Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lebih dikenal sebagai preman Mekah sebelum dia masuk Islam. Bagaimana
Sosok yang paling ditakuti penduduk Mekah itulah Umar. Jago dalam bergulat, jago dalam adu pedang, jago dalam berkuda. Tapi tingkah laku dan perilaku Umar ini sering sekali mengintimidasi orang. Sebut saja sahabat Nabi yang lain seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar? Abu Dzar itu profesinya dulu pembegal. Mana orang lewat di sebuah rute perdagangan, maka dia dan para sahabatnya membegal kafilah dagang untuk kemudian dia kuasai barang-barang dagangan yang ada. Tapi para hadirin rahimakumullah, bagaimana kontrasnya Umar sebelum mendengar Quran dan bagaimana Umar berubah 180 derajat ketika Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Nah, kita lihat bagaimana dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pertama kali masuk Islam. Di suatu pagi Umar bin Khattab ingin membunuh Muhammad SAW. Maka bersegeralah dia berangkat dari rumahnya menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan ditanya oleh salah seorang penduduk Mekah yang menyembunyikan Islamnya. Mau kemana kau Umar? Aku mau jumpa Muhammad, mau kubunuh dia. Ketika itu sahabat yang menyembunyikan keislamannya tadi mencoba untuk mengalihkan supaya Umar tidak sampai kepada Rasulullah. Sahabat itu berkata, ngapain kau urusi Muhammad? Adik perempuanmu pun sudah masuk Islam. Laksana petir di siang hari bolong, Umar pun bersegera ke rumah adiknya. Kebetulan di saat yang bersamaan Khabbab ibnul Arad, salah seorang sahabat Nabi, sedang mengajarkan adik Umar bin Khattab, Fatimah bintul Khattab, membaca surah Thaha. Yang terjadi, Umar dobrak pintu. Kemudian Umar paksa agar adiknya menyerahkan lembaran-lembaran. Tapi apa yang terjadi? Adiknya menahan hingga Umar emosi dan memukul adiknya. Seketika muncul rasa iba pada diri Umar. Lantas adiknya pun mengatakan, kalau kau mau menyentuh mushaf ini, waktu itu belum menjadi Quran dan buku seperti sekarang. Hanya lembar-lembar pelepah kurma. Ketika itu adiknya mengatakan, mandi, bersihkan dirimu. Sesungguhnya ini kalam suci, sedangkan hatimu penuh dengan kotoran. Mandilah Umar bin Khattab. Hanya dibacakan 10 ayat dari awal surah Thaha. Namun para hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Sebagaimana sejarah mencatat, Umar kemudian minta dihantarkan ke rumah Nabi agar dituntun masuk Islam. Para hadirin rahimakumullah, cukup menarik kalau kita mencoba membandingkan hati Umar ketika mendengar Al-Quran adalah hati seorang kafir. Hati yang penuh dengan kebencian terhadap Islam. Karena hanya hitungan beberapa menit yang lalu, Umar bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi bagaimana ketika ayat suci Al-Quran itu dibacakan, Umar seperti terlahir menjadi seorang manusia baru. Bagaimana Quran merubah Umar? Hanya saja pertanyaan besar, kenapa kita senantiasa baca Quran, bahkan menghafal sebagian surah Al-Quran, bahkan selalu diperdengarkan lantunan Al-Quran, kenapa Al-Quran belum menimbulkan efek perubahan sebagaimana perubahan yang dirasakan Umar? Ini pertanyaan penting yang tentunya ingin kita kupas dalam pertemuan hari ini. Para hadirin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan sebuah kisah ilustrasi untuk menggambarkan di mana letak kesalahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pernah ada seorang dari kampung karena telinganya sakit, dia pun berangkat ke kota Medan. Dia cari mana dokter spesialis di hati supaya dapat diberikan resep agar radang di telinganya yang sudah cukup parah ini dapat disembuhkan dan diobati.
Para hadirin, ketika itu dokter mengatakan, setelah saya periksa telinga Bapak, ini saya buat resep, pakai obat ini 3 hari, kalau tak sembuh balik ke tempat praktek saya. Ini kata dokter. Dan dokter waktu itu memberikan resep beberapa kapsul untuk kemudian digunakan dan dipakai. Betapa terkejutnya dokter ketika pasien tadi baru 1 hari balik lagi ke praktek dokter yang sama. Dokter, ini yang ada penyakit saya makin parah nih. Saya tak tahan lagi nih. Saya sudah gunakan obat yang dokter kasih. Tapi justru saya merasa sakitnya makin parah. Kan saya katakan Bapak pakai dulu 3 hari. Tak siap si dokter. Sekarang pun sudah sakit sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dokter periksa, ternyata si Bapak betul menebus obat. Betul dia gunakan obat. Tapi yang terjadi obat minum justru digunakannya dimasukkan ke dalam telinga. Ini kisah nyata yang menggambarkan bagaimana hakikat hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Apa tujuannya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Untuk apa ya Allah? Liyadabbaru ayati. Supaya kau tadabburi maknanya. Supaya kau tangkap pesannya. Supaya engkau tidak lanjuti pesan-pesan itu dengan aksi dan perbuatan. Waliyatadzakkara ulul albab. Nah, pesan-pesan Quran inilah yang kemudian memberikan rangsangan dan stimulus kepada diri kita untuk menimbulkan kesadaran dan melakukan sebuah aksi yang membawa kepada kebaikan. Para hadirin rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini sekedar kita baca dan kita anggap membaca itulah satu-satunya tanggung jawab kita terhadap Al-Quran, maka ini sama seperti seorang majikan yang menulis beberapa pesan untuk pembantunya untuk dikerjakan ketika majikan itu keluar kota. Ditulis di cari kertas. Sapu, potong rumput, bersihkan bak, ini. List dibuat. Tapi kemudian justru si pembantu itu setiap hari hanya membaca pesan itu tapi nggak mengerjakannya. Bahkan kadang-kadang pesan itu dihafalnya. Nomor 1, ya, sapu mengepel lantai. Nomor 2, membersihkan rumput. Nomor 3, buang sampah. Kalau sekiranya pesan-pesan itu dihafal di luar kepala, tiap hari dibaca, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh pembantu itu sudah membuat majikannya senang dengan apa yang dibuatnya? Nah, tentunya tidak demikian. Satu fakta miris, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada satu-satunya buku yang kita baca tanpa pemahaman, maka itulah Quran. Ini realita. Terkadang seorang justru berbangga, saya mau cepat khatam, bahkan sudah sekian kali khatam. Tapi apa yang sudah ditinggalkan bacaan itu dari bekas terhadap dirimu sehingga engkau bisa berubah? Maka membaca dengan tadabbur ini merupakan kunci perubahan diri kita. Para hadirin rahimakumullah, singkat kata apa sebenarnya arti tadabbur? Tadabbur diambil dari akar kata dubur. Mohon maaf, dubur itu kan bokong. Dalam bahasa Arab, tadabbur artinya fokuslah engkau apa pesan di balik setiap ayat di akhir bacaan yang kau lakukan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, 1 hari 1 malam minimal 17 kali. 17 rakaat salat fardu. Sudahkah ya 7 ayat dalam Fatihah tadi kita renungkan maknanya? Bahkan sering sekali ya kita baca saja, jangankan merenungkan dan menangkap pesan Allah.
di balik Al-Fatihah. Tapi terkadang apa yang menjadi ambisi dan keinginan kita sekedar bagaimana Fatihah ini tiap huruf dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, maka alif lam mim pun dapat 30 kebaikan. Para hadirin rahimakumullah. Untuk itu inilah momen paling baik bagi kita. Di saat Al-Quranul Karim diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan adalah momentum kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana Quran mampu merubah kita? Tentunya yang pertama, ya, bersihkan hati dan pikiran. Makanya sebaik-baiknya waktu membaca Al-Quran di 2 waktu. Pertama di sepertiga malam terakhir. Saat kita tahajud, itulah waktu terbaik baca Quran. Kenapa? Bangun dari tidur, pikiran kita fresh, badan kita segar, disuruh kita untuk membaca, maka terbukalah pesan-pesan ilahi di sana. Yang kedua, di waktu selesai sholat fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya ada yang menafsirkan sholat fajar disaksikan malaikat sebagaimana redaksi Quran al-Fajri, membaca Quran di waktu fajar. Ini juga merupakan salah satu waktu paling istimewa yang membuka, ya, pintu-pintu pemahaman terhadap diri kita semua. Para hadirin rahimakumullah. Ada beberapa kunci bagaimana cara kita bisa mempraktikkan tadabbur dalam kehidupan kita. Perlu kita pahami, tadabbur itu nggak sama dengan menafsirkan Quran. Menafsirkan Quran artinya menjelaskan tiap kata-kata dan apa maksud Allah di balik ayat yang diturunkan. Karena tafsir itu ranahnya para ulama. Orang yang tidak memiliki dasar kaedah-kaedah tafsir, tak boleh dia menafsirkan Quran. Ada hadis Rasulullah mengatakan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran seenak pikirannya saja, walaupun benar karena kebetulan, maka telah disiapkan untuknya tempat di neraka. Tapi bertadabbur terbuka kesempatan itu untuk semua individu. Yang bertadabbur bukan hanya ustaz, yang bertadabbur bukan hanya ulama. Semua dari kita bisa bertadabbur. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Atau jangan-jangan hati mereka telah terbelenggu. Dianggap membaca tanpa berusaha memahami, apalagi menangkap pesan dan melakukan sesuatu setelah kita menangkap pesan tersebut, ini dianggap pertanda hati kita terbelenggu. Para hadirin rahimakumullah. Bagaimana kunci bertadabbur Al-Quran? Pertama, tadabbur tidak berkaitan dengan pembahasan halal dan haram. Karena yang bisa menyimpulkan halal dan haram itu hanya para ulama. Orang awam tidak mungkin mengatakan ayat ini menunjukkan keharaman ini. Tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah apabila ayat suci Al-Quranul Karim, ini hakikatnya ketika baca Quran kita, Bapak Ibu, kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita sholat, kita ngomong kepada Allah. Tapi ketika kita membaca Quran, Allah berbicara dengan kita. Nah, bagaimana lantas kita bertadabbur? Responlah setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala pertanyakan dalam ayat-ayat yang kita baca. Ini salah satu kunci tadabbur. Coba bayangkan, ayat suci Al-Quran 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat, tidak kurang 1.200 ayat dalam Al-Quran bentuknya adalah pertanyaan. Allah tanya sama kita, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Ya.
Alaihissallah bikafin abdah. Bayangkan 1200 pertanyaan. Kalau Quran yang rata-rata kita baca itu dicetak kurang lebih 600-an halaman, maka hampir di setiap halaman kita akan temukan 1 atau 2 pertanyaan. Ini menggambarkan kepada kita, ini cara kita berinteraksi. Yang kedua, ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat orang-orang beriman, mintalah kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok itu. Ketika kita membaca sifat yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan munafik, minta juga sama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat-sifat itu. Sampaikan dalam hati kecil kita. Ini cara kita bertadabbur. Ketika kita membaca deskripsi penduduk surga, mohonkan kepada Allah, ya Allah, memang amalku belum pantas membuatku untuk masuk surga, tapi aku sangat senang kalau dikumpulkan bersama orang-orang baik di surga. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, hadirkan itu. Potret gambaran neraka yang begitu mengerikan. Tanamkan rasa takut terhadap murka dan nerakanya Allah. Sehingga ketika membaca ayat neraka, kita pun seperti melihat bagaimana dahsyatnya siksa yang akan diterima para penduduk neraka. Ini bagian dari cara kita. Artinya apa? Bertadabbur artinya menunjukkan sikap yang tepat ketika kita membaca Quran. Coba bayangkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita baca ayat tentang penduduk neraka, tapi sedikit pun kita nganggap itu macam baca hal yang biasa. Kadang-kadang pun senyum-senyum kita. Kadang-kadang pun kita tidak tahu dan sadar itu ayat tentang neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini cara bertadabbur. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tak mungkin seorang itu bisa bertadabbur kalau dia tergesa-gesa membaca Al-Quran. Makanya kalau kita melihat perbedaan antara para sahabat dulu dengan kita pada satu. Bayangkan para hadirin, Umar bin Khattab, seorang Arab asli, menghafal Al-Baqarah sampai 10 tahun. Menghafal Al-Baqarah. Kalau anak-anak sekarang di sekolah-sekolah tahfiz, Al-Baqarah aja, kadang-kadang sebulan hafal ya. Tapi apa bedanya? Tentunya para sahabat tak berani nambah ayat baru sampai dia pastikan aku paham maknanya dan sudah aku praktekkan isinya. Ini makna tadabbur. Bukan sekedar kita baca, tapi kita merasa ini adalah sebuah pesan yang begitu penting bagaimana kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita. Termasuk para hadirin rahimakumullah, bagian dari kunci dalam bertadabbur, jangan terburu-buru. Kemudian, ya, apabila sebuah ayat kita merasa berkaitan erat dengan apa yang sedang kita alami, bacalah ayat itu berulang-ulang. Kenapa? Berulang-ulang dengan tenang dan pelan. Ayat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita alami, justru ayat itu akan memberikan begitu banyak pesan dan inspirasi yang tidak hadir sebelumnya. Bayangkan para hadirin, orang baru kena musibah, meninggal orang terdekat dia. Baca ayat tentang kematian. Bagaimana efek itu ketika dia bandingkan isi ayat dengan pengalaman yang baru saja dia alami. Coba bayangkan ketika seorang itu mungkin rugi bisnisnya, ditipu orang. Dia membaca ayat suci Al-Quran. Mengenai apa? Perniagaan dengan Allah. Mulailah ayat itu seperti membawa dia kepada dimensi berbeda. Dibayangkan dengan betapa sakitnya dia merugi atau betapa sakitnya hatinya ketika dia ditipu. Ketika Allah mengajak dia, maukah kau kutunjukkan sebuah perniagaan yang gak akan rugi? Coba bayangkan. Seakan-akan ayat itu sedang ngomong sama dia. Ini mana tadabbur. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran seakan-akan ayat itu diturunkan sekarang untukmu. Kita tahu Quran ini udah 14 abad lalu turun. Tapi ketika kita baca,
dengan tadabbur. Bayangkan ayat itu turun bukan untuk siapapun, untuk kau. Maka ketika itu kita merasa ketika Allah memanggil, yang dipanggil adalah kita pertama kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memarahi, kita merasa Allah memarahi kita, bukan orang lain. Para hadirin rahimakumullah, bagian terakhir sebagai penutup, bagian kunci dari bertadabbur selalu mengaitkan dan merenungkan hubungan antara isi ayat dengan penutup ayat. Al-Quranul Karim punya kebiasaan yang begitu luar biasa. Selalu ayat-ayat itu ditutup dengan pernyataan innallah bikulli syai'in qadir, wallahu alimun hakim, wallahu azizun hakim, ya, wallahu bima ta'maluna alim. Penutup sebuah ayat itu sebenarnya adalah kunci untuk mentadabburi apa yang disampaikan pada ayat sebelumnya. Sehingga kalau kita mencoba mengaitkan antara satu ayat dengan berikutnya, ini merupakan kunci. Nah, maka dari itu tadabbur bisa kita kerjakan secara individu, sendiri pun baca. Pahami terjemahan Al-Quran yang ada. Itu cukup bagi kita untuk menjadi stimulus, membuka ruang perenungan dan kontemplasi. Karena sesungguhnya terjemahan Al-Quran itu adalah tafsir sederhana Al-Quran yang diterjemahkan. Karena Al-Quran nggak mungkin diterjemahkan. Yang ada terjemahan atas tafsir Al-Quran, bukan terjemahan atas ayat Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan kebiasaan tadabbur ini. Rasakan bagaimana Al-Quran merubah diri kita, dan ketika kita berubah, insya Allah keluarga kita ikut berubah. Insya Allah lingkungan kerja kita bisa berubah. Bahkan kita bisa berharap banyak kalau orang mempraktikkan kebiasaan tadabbur ini, negeri dan masyarakat serta bangsa kita pun jauh akan berubah ke arah positif karena keberkahan Al-Quran dan efek yang ditimbulkan tadabbur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian tausiahnya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan mengenai kajian mengenai tafsir Al-Quran. Kami persilahkan. Ibu agak segan, nggak apa-apa, di pertanyaannya ditulis di dalam slide kertas, disampaikan ke kami jika kami yang membacakan. Ustaz, kalau tidak pertama saya saja dulu. Silakan. Menarik Ustaz apa yang kita sampaikan tadi, tapi ada sedikit yang ingin saya tanyakan, mungkin berkaitan dengan surat Al-Quran, Ustaz, mengenai masalah toleransi. Iya. Atau hablum minan nas. Iya. Jadi ada surat firman Allah di surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasdaq bima tu'maru wa anil musyrikin. Ya. Kemudian ada juga surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 120 walam tardo anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Kira-kira bisa nggak Ustaz menyampaikan maksud arti dari kedua ayat Al-Quran ini, karena mungkin sepemahaman saya Ustaz, karena kan di satu sisi hablum minallah, hablum minanas, terkait dengan hablum minanas kita kan ada berhubungan dengan di luar dari agama kita, agama Islam Ustaz. Mungkin itu Ustaz, kira-kira bisa pertanyaan pertama. Baik, para hadirin rahimakumullah, kita harus menyadari betul
Allah Maha Kuasa untuk menciptakan orang beriman, orang muslim tinggal di sebuah tempat semua, dan orang-orang di luar kelompok kita tinggal di tempat yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak berkehendak demikian. Kalau dikatakan, mungkin nggak kalau Allah ciptakan muslim di satu benua, non-muslim diciptakan di benua lain semua? Kalau Allah mau bisa, tapi Allah nggak berkehendak. Kenapa? Karena tentunya di tengah masyarakat multikultural seperti saat ini, berbeda yang ada, justru kita melihat konsep Islam tentang toleransi menjadi sebuah konsep yang begitu indah. Tadi ayat pertama yang dibaca, fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Ini bisa dikatakan sebagai ayat pertama yang diturunkan dalam konteks perintah kepada Nabi memulai dakwah terang-terangan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dapat wahyu Iqra, Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, itu SK Nabi sebagai seorang Rasul. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Tapi ketika itu Rasulullah memilih memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Disampaikanlah kepada anak istrinya, disampaikanlah kepada teman-temannya. Nanti teman-temannya juga dalam gerakan underground di bawah tanah, mereka kemudian menyebarkan Islam. Tapi hingga masuk tahun ketiga kenabian, turun ayat ini. Fasda bima tu'mar. Sampaikan terang-terangan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wa'arid anil musyrikin. Berpalinglah kau dari orang-orang musyrik. Kata-kata berpalinglah kau dari orang musyrik bukan berarti kita nggak berinteraksi dengan mereka. Tidak. Karena 13 tahun umat Islam sebagai minoritas di Mekah, ada jual beli dengan orang-orang non-muslim, ada kerjasama, saling bermitra berdagang bersama. Tapi pengertian berpalinglah kau dari orang musyrik artinya apa? Walaupun muslim di saat itu adalah minoritas, namun muslim harus menunjukkan apa yang menjadi keistimewaannya. Muslim tak boleh ikut-ikut tren yang ada di luar ajaran agamanya. A'rid anil musyrikin. Kalau orang musyrik sudah terbiasa melakukan satu kebiasaan, jangan pula kita orang Islam ikut-ikut seperti itu. Itu maknanya. Nah, sedangkan ayat yang tadi disampaikan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Allah seperti memberikan bocoran kepada kita satu fakta yang tak akan berubah sampai hari kiamat. Apa itu? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani takkan rela kau menjadi seorang muslim. Mereka baru bisa menerimamu dengan sepenuhnya ketika kau tinggalkan ajaran agamamu. Ini ayat disampaikan Allah untuk menggambarkan isi hati mayoritas dari golongan Yahudi dan Nasrani yang kita tak punya akses untuk bisa melihat isi hati orang. Tetapi bukan berarti ketika Allah mengatakan kebanyakan mereka takkan senang ketika kau komitmen dengan agamamu, ketika kau istiqomah dengan apa yang diajarkan di dalam kitab sucimu. Tapi kan ini tak berarti kita disuruh putus hubungan dengan mereka. Ini hanya pemberitahuan dari Allah supaya kau hati-hati sama mereka. Tetap dalam konteks jaga hubungan baik, tapi ketika mereka melakukan sesuatu strategi yang ingin merugikanmu, Allah sudah beritahukan dari awal. Makanya ada ayat di dalam surah At-Taubah. Allah katakan, siapkanlah kekuatan yang dengannya engkau menakut-nakuti musuhmu dan musuh Allah dan pihak lain yang mereka memusuhimu diam-diam. Kau tak kenal mereka, tapi Allah tahu siapa mereka. Jadi dalam konteks ini
Dalam hubungan duniawi tegas dalam surah Al-Mumtahanah Allah katakan, Allah tak melarangmu untuk berbuat baik kepada non muslim, kepada orang kafir, selama mereka tak memusuhi agamamu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Tapi yang Allah larang adalah ketika engkau berbuat baik kepada mereka di saat mereka itu terang-terangan memusuhi agamamu dan memerangi dan mengusirmu dari kampung halaman. Nah, jadi untuk ayat suci Al-Quran bisa memberikan makna yang tepat, maka ayat-ayat yang tersebar di banyak tempat perlu dihimpun, dipahami hubungan antara satu ayat dengan yang lain sehingga pemahaman kita komprehensif. Tidak sepenggal-sepenggal. Kalau kita hanya pahami satu ayat, kita abaikan ayat yang lain. Seperti kasar kali lah Quran ini gitu ya. Nah, padahal bukan itu. Harus dilihat ini ayat konteksnya kemana. Kapan diturunkan. Bagaimana hubungan dengan ayat-ayat lain. Sehingga makna yang dihasilkan ketika kita menafsirkan tidak sampai menimbulkan makna yang justru seakan-akan Quran itu buku yang intoleran. Padahal tidak demikian. Satu-satunya kitab suci yang menyebutkan larangan menghina Tuhan agama lain cuma Quran. Bisa kita buktikan. Artinya coba baik kitab suci agama samawi atau kitab suci agama budaya, kita tengok di situ ada enggak larangan di kitab suci agama-agama yang ada di dunia, larangan mengejek agama lain, tak kita temukan. Kecuali dalam Al-Quran. Apa kata Allah? La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kau hina Tuhan yang disembah selain Allah. Karena kalau kau hina Tuhan mereka, mereka balas menghina Tuhanmu. Itu inti toleransi. Inti toleransi kita tidak offside, ngurusi, bahkan mengomentari apa yang ada dalam ajaran agama lain. Nah, kecuali hanya dalam batas yang cukup untuk menjelaskan isi ajaran agama kita. Saya kira demikian. Silakan. Ya. Bagaimana kita menerjemahkan maksudnya di Al-Quran itu? Apa yang harus kita pahami dalam puasa yang fakta, puasa itu apa? Ya. Ya. Ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, hakikatnya kita sudah dapat makna paling dasar dari Al-Quran. Tinggal kemudian esensi tadabbur itu pertama menimbulkan kesadaran. Setelah baca ayat, baca terjemahannya, muncul nggak kesadaran dalam diri kita? Selama belum muncul, berarti belum betul tadabburnya. Yang kedua, setelah muncul kesadaran, harus muncul aksi. Artinya apa? Baca ayat tentang kematian. Lantas kita bertanya sama kita, ya, apa responku terhadap ayat ini? Makanya Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang paling paham tentang penafsiran Al-Quran. Abdullah bin Abbas membagi tafsir Al-Quran menjadi 4 level. 4 level. Level paling tinggi apa? Ayat-ayat yang hanya Allah yang tahu tafsirannya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Apa itu ruh? Kita nggak ada yang sampai ilmu kita ke situ. Karena memang ada banyak hal yang berkaitan dengan alam gaib. Allah tidak berikan ilmu kepada kita kecuali sedikit. Maka kalau kita paksakan untuk memahami artinya, kita pun tak bisa menjangkau maknanya. Alif lam mim, apa artinya itu? Ya mungkin kita kira-kira artinya, tapi tidak ada satupun orang yang berani mengatakan artinya pasti ini. Gak mungkin, karena hanya Allah yang paling tahu.
kita katakan Allahu a'lam. Ada level kedua. Ada ayat-ayat yang hanya dipahami oleh para ulama. Orang awam nggak ngerti. Ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang kosmos. Ini yang ngerti siapa? Intelektual. Seorang ahli astronomi ketika Allah cerita tentang matahari, bulan, bintang, ngerti dia. Karena sesuai dengan ilmu dia. Ketika Allah cerita tentang laut, seorang yang ahli dalam bidang kelautan, ngerti dia ayat itu. Ketika cerita tentang kandungan, perkembangan janin dalam rahim ibu, yang paling ngerti siapa? Dokter objin. Kan gitu. Tapi ketika cerita tentang ayat-ayat hukum, para ulama syariah lah yang paling ngerti. Level ketiga, ada namanya ayat-ayat yang dipahami oleh orang Arab dengan adat dan bahasa mereka. Karena Quran bagaimanapun juga turun di tengah masyarakat Arab. Sehingga istilah-istilah yang dipakai Quran ini sangat berkaitan erat dengan adat kebiasaan orang Arab. Orang Arab ketika baca, ngerti dia terus. Oh ini maksudnya. Kita yang nggak paham adat Arab, nggak ngerti kita maknanya. Tapi ada level keempat, itulah level yang paling dasar. Itulah tadabbur. Apa level keempat? Ayat-ayat tidak ada alasan bagi siapapun tak memahaminya. Artinya apa? Saking jelasnya ayat itu, semua orang yang baca ngerti. Qul huwallahu ahad. Ngerti sekali kita. Katakan Allah itu esa. Apa itu esa? Ngerti kita. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini kan sesuatu yang jelas. Nah, tetapi kalau sudah masuk ada kata-kata asing atau masuk ke bidang hukum atau ke bidang yang sangat detail, nah ini kita kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini sangat tergantung. Kalau kita sudah pegang terjemahan, mulailah membaca. Ya, selama kita pahami, coba renungkan, tanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau Allah bertanya, jawab. Kalau cerita tentang kebaikan, berdoa supaya kita masuk kelompok itu. Kalau Allah bercerita tentang penduduk neraka, minta perlindungan agar dijauhkan dari neraka. Ini tahapan-tahapan awal untuk kita praktikkan dalam tadabbur. Sekian demikian. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya yang di hati saya sudah dijawab tadi Ustaz. Iya. Iya. Karena tadi saya ingin bertanyakan terkait bagaimana kita mentadabbur dengan batasan ilmu kita. Iya. Di dalam ayat-ayat itu kan ada yang bisa kita pahami, Betul. ada juga yang Tidak bisa, betul. Bagaimana kita nanti mentadabbur yang tidak bisa kita pahami maknanya, dan bisa nggak kita mentadabbur sendiri atau baiknya kita mentadabbur dengan grup-grup atau dengan ustaz, kemudian ustaz itu yang tadi, tapi tidak terjawab Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua ini mempertanyakan terkait tadi sudah sampaikan waktu terbaik dalam membaca Al-Quran itu pada saat waktu-waktu di atas sepertiga malam, kemudian Ba'da fajar. Ya. Kaitan kedua ini tadabbur dan waktu terbaik itu baiknya berapa ayat sih kita yang kita coba baca dengan akhir tadi, kemudian kita coba tadabbur berapa ayat itu untuk level kami yang awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya selalu berpesan bagi orang yang baru mau memulai kebiasaan tadabbur, maka jadikan untuk kita dua model bacaan. Silahkan lanjutkan bacaan untuk khatam, silahkan. Ya, artinya selain dua waktu tadi, kalau mau dapat minimal di bulan Ramadan khatam sekali atau dua kali, ya silakan, nggak salah. Tetapi yang salah kalau kita sudah merasa cukup baca untuk khatam itu saja yang kita buat. Nah, maka dari itu kalau membaca untuk tadabbur
sebaiknya jangan sampai dibuat target-target yang mengikat. Artinya apa? Harus selesai satu surah dalam sebulan. Jangan. Karena pada perjalanannya, ya, pertama, panjang masing-masing ayat nggak sama. Yang kedua, kadang-kadang 3 ayat itu masih berkaitan satu topik. Kadang-kadang 1 ayat itu sudah membahas 3 topik. Maka yang paling baik adalah kita mulai dari satu topik ke satu topik. Nah, kalau misalnya kita mulailah awal Al-Baqarah. Itu kan 5 ayat pertama cerita orang beriman. Nah, fokus dulu ke situ. Walaupun pendek sudah. Tapi renungkan lagi. Renungkan. Bawa dalam kondisi kita. Nah, cerita tentang kafir cuma 2 ayat. Berikutnya ya 2 ayat saja. Gak usah paksakan lebih. Kenapa? Kalau diburu-buru waktu, pertama, kita akan kehilangan kenikmatan membersamai Al-Quran. Yang kedua, nah, terburu-buru ini yang menutup juga pintu tadabbur. Nah, maka dari itu, tadabbur ini kan gak sama dengan baca biasa. Tadabbur perlu tempat sunyi. Tadabbur perlu waktu pikiran fresh. Tadabbur perlu tempat yang gak ribut. Wow, kalau misalnya banyak petasan kita suruh tadabbur, gak bisa. Atau kita mau tadabbur, anak-anak sedang nangis di rumah, gak bisa itu tadabbur. Ya, tapi ketika sunyi senyap, kita membaca ayat, baca ulang. Maknanya, baca lagi, ulang kembali, renungkan. Ayat pertama ini apa kaitan sama saya? Kita akan mulai nanti merasa kenikmatan. Bagaimana ayat itu bukan hanya memberikan efek tenang, tapi juga memberikan stimulus pikiran kita lebih tajam. Ada sebuah ungkapan, kalau kita mau menilai orang lain, itu 3 saja, lihat. Pertama, lihat siapa gurunya. Yang kedua, lihat siapa kawannya. Yang ketiga, lihat apa bacaannya. Kalau kita sudah tahu 3 ini, kita bisa nilai seseorang. Siapa gurunya, siapa kawan dekatnya, dan apa bacaannya. Nah, merutinkan bacaan Quran secara tidak langsung ini menaikkan kemampuan berpikir kita. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengingat Al-Quran kecuali orang-orang yang cerdas. Nah, jadi IQ naik, spiritual quotient-nya juga naik, emotional quotient juga naik. Ya. Jadi kita kan sering mengatakan begini. Allah mengatakan Quran itu obat segala penyakit hati. Tapi realitanya yang hafal Quran pun kadang-kadang ada penyakit hatinya. Kok bisa nggak hilang dia? Karena ayat itu sekedar dihafal. Tapi ketika mulai direnungkan, dikontemplasi, nah sedikit demi sedikit ini akan membersihkan apa yang kotor dari hati kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan terjawab. Kalau ditanya mana yang lebih baik, sendiri ataupun rame-rame, ya sendiri ada positifnya, rame-rame pun ada positifnya. Ya, kalau masuk kepada ayat-ayat yang agak sulit, ini lebih bagus kita berdialog, ada yang menjelaskan. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang bisa langsung dipahami ini, lebih enak kita sendiri. Karena bisa kita kaitkan dengan apa yang menjadi pengalaman hidup kita. Untuk kita ambil inspirasi dan pelajaran serta pesan penting dari ayat yang kita baca. Terima kasih.